Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau, Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa. Namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman. Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara, karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan.
Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan. Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan, tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Kelakuan Abu Nawas biar dianggap konsisten oleh Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas datang ke istana, tanpa diundang Baginda Harun ar-Rasyid. "Kebetulan kamu datang Abu, saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang. Baginda makin bersahabat saja belakangan ini, "Apa yang mesti hamba lakukan, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda. "Sebentar," ujar Baginda lalu beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian lebih bersahaja. "Layaknya rakyat biasa, saya kepingin ke rumahmu," titah Baginda. Asyiknya, Baginda tidak mau dikawal siapapun. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran. Lah pantas kaget dan serba salah. Soalnya, rumah Abu Nawas sedang berantakan. Istrinya pun tak ada di rumah. Lalu siapa nanti yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? Abu Nawas jelas kebingungan. "Pokoknya saya mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan suara ditekan. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua pun berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tak begitu jauh. Sesampai di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. "Tak ada barang berharga di rumah itu, kamu sendiri?" tanya Baginda. "Iya, Paduka," jawabnya, "istri hamba sedang menjenguk orang tuanya." Lanjutnya, "Kebetulan, saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup dari dirimu," kata Baginda. Sampai di sini Abu Nawas belum paham maksud Baginda. Berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Akhirnya ia pun menurut saja, dengan syarat bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktik. Baginda pun tak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Lah berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas menggosok kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya. "Mengapa api itu kau tiup?" tanya sang Baginda. "Agar lebih panas dan lebih besar apinya," jawab Abu Nawas. Setelah api besar, Abu Nawas memasak sop. Sop menjadi panas. Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok, lah mengambil mangkoknya, kemudian meniup-niup sopnya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda. Mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Malam itu juga Baginda pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. "Berapa umurmu, Abu?" 40 tahun, jawab Abu Nawas. "Tapi beberapa tahun yang lalu, kau menyebut angka yang sama." Hamba konsisten menjual raja. Kisah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan bahwa si Abu Nawas menjual rajanya. Wow, berani sekali ya si Abu Nawas ini. Berikut kisahnya. Belum pernah Abu Nawas merasa menyesal dan seputus asa akhir-akhir ini. Sudah 2 hari dapurnya tidak mengepul asap lagi karena tidak ada lagi barang yang bisa dijual.
Sebenarnya Abu Nawas bisa saja menjual salah seorang dari teman-temannya untuk dijadikan budak oleh pembelinya. Tetapi Abu Nawas tidak tega, apalagi kebanyakan teman-teman Abu Nawas adalah orang-orang yang miskin. Namun bagaimanapun juga ia harus menjual manusia karena Abu Nawas sudah merasa tidak memiliki sesuatu barang pun yang patut untuk dijual. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang ini giliran Abu Nawas menyusahkan Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menghadap Baginda Raja dan berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas memulai. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung penasaran. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda. "Tetapi Baginda," lanjut Abu Nawas. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," jelas Abu Nawas. Karena begitu besar keinginan tahuan Baginda Raja, maka Raja bersedia menyamar sebagai rakyat kecil seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang kenalan yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Setelah itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon ketika pedagang budak menghampirinya. Belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran kenapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak itu. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja dalam pakaian yang amat sederhana itu. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak itu dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda dengan murka. "Ya," bentak pedagang budak, "tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak itu dengan ketus. "Aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda pengenal kerajaan. Pedagang itu terperanjat dan mulai mengenal Baginda Raja. Pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Akan tetapi kepada Abu Nawas, Baginda amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti kertas hehe. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah raib entah kemana karena ia tahu sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Dan setelah Abu Nawas tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, barulah Abu Nawas berani pulang.
Abu Nawas mulai menceritakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengelabui Baginda dengan cara berpura-pura mati. Abu Nawas hanya bisa berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Kini kabar kematian Abu Nawas mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda sangat terkejut, marah dan geram sebenarnya. Namun juga merasa kasihan juga mendengar kabar-kabar meninggalnya. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawalnya menuju rumah Abu Nawas. Setelah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat," kata. Menuju rumah Abu Nawas. Setelah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan terakhir Abu Nawas," kata Baginda menyanggupi. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang dan berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini, aku Sultan Harun al-Rashid telah memaafkan semua kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku. Dan kalianlah sebagai saksinya," ujar Baginda. Begitu mendengar pengampunan dari Baginda Raja Harun al-Rashid sendiri, Abu Nawas lekas-lekas beranjak dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Baidikan Pan. Rumah dijadikan kandang hewan. Pada suatu hari ketika akan pergi ke istana, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak dikenalnya. Namun bagi Abu Nawas hal itu bukan alasan untuk tidak menolong. Memang setelah namanya tersohor menjadi penasihat yang ulung, banyak tamu asing yang ke rumahnya untuk meminta saran. "Cobalah utarakan kesulitanmu padaku. Mungkin aku bisa membantu," kata Abu Nawas. "Tolonglah aku, rumahku teramat sempit dan tidak bahagia," kata orang asing itu. "Siapa saja yang tinggal di rumah itu?" tanya balik Abu Nawas. "Seorang istri dan 8 anak-anakku, wahai Abu Nawas," jawab orang asing itu. Orang asing itu terlihat sangat tertekan dengan kondisi rumahnya. Wajahnya nampak lesu dan gelisah. Ironisnya, semangatnya untuk bekerja meredup seiring tekanan itu. Sementara itu, Abu Nawas memutar otak untuk mengatasi permasalahan orang asing tersebut. Pantas saja rumahnya sesak, anaknya saja 8 orang. Kata Abu Nawas dalam hati, "Engkau punya seekor domba?" Kata Abu Nawas memecah kesunyian. "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang asing itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," jelas Abu Nawas. Orang asing itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu. Tetapi rumahku bertambah sesak," kata orang asing itu. "Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas, dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas lagi. Orang itu juga tidak menolak. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Namun, setiap kali lapor kepada Abu Nawas, ia justru disuruh untuk banyak menumpuk ternak dalam rumahnya. Apakah tidak salah saran Abu Nawas?
dengan anak-anakku saja rumahku sempit. Apalagi ditambah dengan ternak-ternak itu, tanya orang itu dalam hati. Namun karena tidak tahan dengan suasana rumah yang semakin sempit, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, "Baiklah, kalau sudah merasa tidak tahan, juallah domba itu," kata Abu Nawas. Langsung menjual domba yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu dan menanyakan perkembangannya. Keadaannya sekarang lebih baik karena domba itu sudah tidak lagi tinggal di sini. Kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah semua ternakmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak melawan. Langsung menjual semua ternaknya dan beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena ternak-ternak itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu dan kami mengucapkan terima kasih," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas ikut senang dengan keberhasilan orang itu. Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya batas sempit dan luas itu hanya tertancap dalam pikiran seseorang. Kalau ia selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiran hambanya. Taruhan yang berbahaya. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawan sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah SWT," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati, kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan. Yang amat mendebarkan itu, persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato.
Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. "Tugas yang mustahil, Abu Nawas belum kembali," kata istrinya. "Ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci." Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas ibih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. "Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat, lah menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang, dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi.
La bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang.